Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan simulasi jaringan komputer di SMA 3 Kediri. Nama saya Latifatul Zuroh dengan NIM 19051214071 dari Sistem Informasi 2019B. Simulasi jaringan ini ditujukan untuk tugas akhir dari mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama, deskripsi tentang studi kasus. Jaringan komputer sangat penting dalam sebuah instansi pendidikan. Maka dari itu, semua sekolah mulai memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses belajar mengajar dan lain sebagainya. Salah satu dari sekolah tersebut adalah SMA 3 Kediri. SMA tersebut baru pertama kali mencoba melakukan ujian berbasis komputer. Maka dari situ diperlukan jaringan komputer untuk mengatur agar semua komputer terhubung dengan baik. Lalu yang kedua, skenario percobaan. Dalam percobaan kali ini kita akan mensimulasikan jaringan komputer menggunakan percobaan subnetting, routing dynamic crypt, dan DHCP server wireless seperti pada gambar berikut. Di sini sudah ada skema dari yang akan kita buat. Ada 2 router dan juga 2 buah server. Yang ini untuk server uang IT dan yang ini untuk server DHCP di lab 2. Dan di sini ada 2 lab. Yang di sini menggunakan komputer sekolah semua, sedangkan yang di lab 2 ini menggunakan dari siswanya sendiri yang membuat dari rumah laptopnya karena masih belum mencukupi, masih proses membeli. Dan di situ yang untuk lab 1 memiliki default gateway-nya 192.168.71.0 dan subnet max-nya 192. Sama juga untuk yang di lab 2 subnet max-nya 192, sedangkan default gateway-nya 172.22.71.0. Dan untuk yang di ruang server IT, default gateway-nya 192.22.71.0 dengan subnet max-nya itu 25, jadi di belakangnya menjadi 128. Dan nanti akan kita atur satu-satu. Di sini IP address-nya nanti belakangnya 2, 3, 4, 5. Dan itu tadi tulisannya slide-nya 26. Jadi subnet max-nya nanti belakangnya 192. Dan yang ini akan menggunakan wireless. Jadi ini akan menggunakan routing dynamic crypt dan ini menggunakan subnetting, ini wireless. Dan juga DHCP server. Jadi kita akan buat dulu skemanya. Di sini saya sudah membuatnya tapi belum diatur. Maka dari itu setelah membuatnya kita akan masuk ke percobaan kedua. Yang pertama, buat skema seperti pada gambar di atas dan isikan IP gateway router, IP address PC untuk akses point dan pengaturan laptop smartphone. Jadi ini diatur dulu untuk lab 1 dan lab 2-nya. Servernya juga. Server. Di sini tadi untuk PC 1, PC 0. IP konfigurasinya 192.168.71. Belakangnya 2. Terus 2 168.71 adalah NIM belakang punya saya. Karena ini slash-nya 26 jadi 192 belakangnya dengan subnet max-nya ini sama, ganti 1. Jadi nanti yang belakangnya 1 akan jadi subnet max dari lab 1. Setelah itu lanjut 3, 4, 5. 3, 92 dan untuk subnet max-nya menjadi 1. Ini 4.
192. Ini 1. Dan yang terakhir untuk lab 1 belakangnya 5. 192 dan subnet max-nya sudah. Untuk yang ini, yang untuk lab ya tidak bingung, kita tulis 1 dan di sini adalah lab 2. Untuk lab 2 selanjutnya 172.2271/26. Jadi kita atur di server DHCP-nya 172.2271 server. Desktop 172.2271/1. Tadi /26. IP address-nya 255.192. Lalu karena ini server DHCP, jadi kita on kan default gateway-nya sama kayak ini. Config 72 mulainya dari 3 aja. Lalu ininya usernya, penggunanya hanya untuk 50, lalu kita save. Setelah itu kita ke access point. Kita baca selanjutnya. Oh ya, access point. Untuk access point-nya masuk ke angka percobaan kedua. Atur access point 1, port 1 dengan SSID-nya AP1, channelnya 6 dan mode autentikasi keamanannya dalam mode disable. 6. Sudah, terus SSID-nya AP1. Sudah on. Jadi sekarang kita tinggal kita atur, kita ubah menjadi wireless. Kita hidupkan config wireless. Ininya kita ubah menjadi AP1. Sudah. Apakah berhasil? Menunggu. Sudah terhubung. Di sini tulisannya DHCP request successful. Lanjut ke laptop selanjutnya. Juga sama, kita lakukan seperti yang tadi kita lakukan. Wireless AP1. Kita tunggu sampai menyambung. Setelah itu, sudah, DHCP request successful. Jadi ini masuk ke percobaan DHCP. Kita buang dan kita ganti dulu. Masuk ke config wireless AP1. Setelah itu desktop. Kita tunggu sampai menyambung. DHCP-nya sudah successful. Sini wireless AP1 sudah successful. Di sini ada tambahan lupa 1 smartphone, jadi harus kita masukkan smartphone. Config wireless-nya langsung diganti ke AP1. Setelah itu request. Ternyata juga sudah tersambung.
Jadi di sini sudah berhasil melakukan praktikum bagian PHP server dan wireless. Setelah itu ini sudah langsung ke yang nomor 5. Isikan network routing list sesuai dengan skema yang ada. Di sini 12/12/24. Di sini belakangnya 1 dan di sini 2. 12/12. Serial 2. Jadi di sini serial 2. Di config serial 2-nya IP address-nya 12/12/12/2. Mouse-nya belakangnya 0 karena slash-nya 2. Oh ya, untuk yang ini belum kita atur. Itu 92/22/713. Size-nya tadi 25 menjadi 128. Itu 92/22/71. Akan jadi default gateway-nya. Ini Ethernet 0. Kita taruh di sini. Slash-nya 128 on. Untuk router yang pertama, slice-nya 1. IP address-nya 1. 12/12/12/1. 255/255 on. Untuk serial yang ketiga tadi copy. Subnet mouse-nya 192. Dan untuk yang ini Ethernet 0. Ethernet 0. 255/192 on. Ini tadi Ethernet 4. Itu 92 dan juga port statusnya on. Setelah selesai mengatur semuanya ini, masuk ke langkah percobaan selanjutnya. Masukkan network routing RIP dan tambahkan perintah pada tab CLI no auto summary dan version 2. RIP 192/22 16871 16871. Yang ini untuk lab 1 dan untuk lab 2 nya 172/2271. Dan untuk yang menghubungkan ke router yang kedua sudah. Untuk yang
tadi read, lalu CLI, no auto summary, dan juga version 2. Sekarang yang di ini 12 untuk yang menghubungkan ke router 192.2271 192.2271 itu yang menghubungkan ke server, dan juga CLI no auto summary, dan juga version 2. Setelah itu kita setting dan lakukan simpan agar tersimpan. Setelah disimpan, lalu lakukan restart dan mulai kita masuk ke yang selanjutnya. Yes. Sambil menunggu, setelah itu kita baca. Setelah semuanya kembali menyala, buka tab lagi CLI dan masukkan perintah show IP route. Setelah itu mode simulasi dan skenario. Ini untuk yang subnetting. Oh, masih belum selesai. Sampai semuanya menyala menjadi hijau. Setelah sudah, kita ke mode tab CLI, show IP route. Sini sudah ada read-nya. Show IP route. Sini juga sudah ada 2 read. Setelah itu kita masuk ke mode simulasi, edit filter disk menjadi ICMP. Setelah itu kirimkan simple PTU dari PC0 ke laptop 0, PC0 ke server TI, PC0 ke PC3, laptop ke smartphone, laptop ke server, dan juga yang terakhir laptop ke PC3. Dari laptop 0 dari PC0 ke laptop 0, mulai kita jalankan dari PC0 lalu jalan ke laptop 0. Dan di sini di access point di broadcast ke semuanya, tapi yang menerima hanya satu, yang dapat membalasnya. Itu di sini tulisannya successful. Lalu dari PC0 ke server TI. Di sini sudah berjalan seperti yang pada umumnya. Dan akhirnya successful untuk laptop ke server. Dari laptop ke switch, lalu ke server TI-nya. Dan juga di sini sudah berhasil. Dari laptop ke server. Di sini saya successful.
Dari PC0 ke laptop sudah. Dari laptop ke server. Dari laptop ke server juga sudah. PC0 ke server dan PC0 ke PC3. Selanjutnya untuk PC0 ke PC3. Dari PC0, jadi cuma melewati satu buah switch dan diteruskan jadi sukses. Selanjutnya dari PC0 ke server, melewati switch dan dua buah router. Setelah itu dikembalikan lagi dan tulisannya sukses. Untuk PC sudah ke server dan juga sudah ke PC. Lalu dari laptop ke smartphone dan laptop ke PC3. Dari laptop 0 ke smartphone, cuma melewati satu buah HP. Tapi setelah itu di broadcast dulu ke switch. Setelah itu dari smartphone mengirim balasan, dikirimkan ke switch, baru dikirimkan ke laptop 0. Di sini semuanya menolak dan hanya menerima itu laptop 0. Setelah dari laptop 0, kebalikannya sekarang dari laptop ke PC 0. Setelah sampai di tujuan lalu dikembalikan lagi. Dan di sini misalnya successful, semuanya tidak menerimanya yang PC 0 saja. Jadi setelah itu lakukan tracing seperti pada poin ke-9 dengan memasukkan perintah tracer IP address-nya di command prompt. Jadi di sini hanya laptop 0 dan PC 0 saja tracingnya. Laptop 0 3 IP address-nya 22.172. Kita lakukan tracer 172.22.71. Untuk laptop 0 713. Oh iya, kita kembalikan ke mode real time. Itu kita lakukan di sini tracing complete. Bisa dilihat setelah melewati, ini adalah IP dari PC. Ini adalah gateway-nya, dan yang ini adalah IP address dari laptop 0. Setelah laptop, server TI dan PC3. Server TI hampir sama. Tracer 192.713, 192.22, 192.22.713. Di sini untuk yang ke server TI itu melewati router. Setelah melewati router dan akhirnya sampai di server. Dan yang untuk yang PC 3 192 168 714.
192.168.714. Oh iya, maaf belum saya tulis tracer. 168.714. Jadi di sini cuma melewati satu buah switch ini saja. Dah sampai. Jadi untuk yang PC0 sudah dites semua. Sekarang tinggal yang di laptop. Laptop sama dari smartphone server PC3. Smartphone server PC3. Tracer untuk yang smartphone-nya 172.22.71.872.22.718. Jadi di sini langsung sampai karena hanya melewati switch access point dan switch. Lalu di PC3 tracer 192.168.712. Di sini hanya melewati satu buah router. Jadi di sini dari sampai di ini gateway-nya dan ini adalah IP address-nya. Setelah itu yang terakhir laptop ke server. Ya, dari laptop ke server. Tracer 192.2271 22.713. Jadi di sini ini adalah gateway-nya dan ini router. Setelah itu sampai di server TI-nya. Praktikum selesai. Maka dari itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.